Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Darul Ulum Hasan Kisaran. Mau tahu fasilitas apa saja yang ada di dalamnya? Yuk kita kepoin. Baik, sekarang kami sedang berada di Perpustakaan Institut Agama Islam Darul Ulum Hasan Kisaran. Di sini terdapat banyak fasilitas yang membuat para mahasiswa nyaman dan tentram dalam belajar dan membaca. Yuk kita lihat apa yang ada. Sekarang kami sedang berada di depan ruangan Lazna, di mana tempat inilah para mahasiswa mendapatkan pelajaran dan mendapatkan bimbingan Al-Quran. Mari kita masuk ke dalam. Nah, buat kawan-kawan yang ingin beribadah, jangan khawatir. Di sini juga disediakan masjid yang begitu indah dan nyaman. Mau tahu tempat belajar kami di mana? Yuk ikutin kami. Baik, sekarang kita sudah berhadapan dengan narasumber kita, yaitu Buya Haji Lakum, SAG MSOS. Beliau adalah sebagai dosen di Fakultas Dakwah dan menjabat sebagai wakil dekan di Fakultas Dakwah. Baiklah, kami di sini akan menanyakan 5 pertanyaan kepada Buya. Itu yang pertama, apakah keunggulan dari Fakultas Dakwah ini? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa semester 4 reguler yang telah meluangkan waktu dan sudi kiranya bertemu dengan saya di ruangan saya ini. Tentunya pertama seperti dikatakan oleh saudara pencari berita, yaitu menanyakan tentang keberadaan saya dan status saya. Di sini saya akan membicarakan dari mulai awal yang sifatnya itu adalah untuk penguatan di Fakultas Dakwah Prodi KPI. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh tadi yang menanyakan saya, yang mencari berita, Saudara Dimas, ya, nama saya Haji Lakum, SAG MSOS, ya, yang saat ini menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Dakwah Prodi KPI. Dalam perjalanan karir saya ini sebetulnya tidak seperti telapak tangan, seperti mulai telapak tangan. Proses saya bisa sampai sekarang ini menjabat sebagai pembantu dekan Fakultas Dakwah, yaitu pertama saya sebagai dosen biasa. Saya tamat S1 saya dari Yogyakarta, kebetulan jurusan penyuluh agama Islam, yang saat ini dikenal dengan KPI. Dan saya dari alumni Sekolah Tinggi Dakwah Mahasiswa Yogyakarta. Di tahun 1998 saya tamat. Setelah lulus dari Fakultas Dakwah. Ya. Bicara tentang masalah kerja SDM, tentunya kembali kepada keberadaan mahasiswa itu sendiri. Ya. Saya sebagai alumni dari S1 dari Yogyakarta dan ditambah lagi sudah S2 itu banyak telah saya peroleh jabatan-jabatan atau prestasi saya. Sebagaimana saudara ketahui bahwa perjalanan saya dari mulai saya dosen biasa, terus saya melanjutkan S2 saya pernah menjadi ketua prodi, dan selanjutnya selesai saya S2 saya menjadi wakil dekan Fakultas Dakwah. Itu jenjang karir yang ada di Fakultas Dakwah. Di samping itu juga karir saya yang sesuai dengan perguruan tinggi ini agama Islam,
Ya, saya saat ini golongan saya sudah 3C lektor. Ya, dulu saya 3B, 3A, 3B asisten. Sekarang saya jadi dalam pada tanggal 4 kemarin, tanggal 4 bulan 4 saya menjadi, maka saya sudah 3C lektor. Jadi kalau sudah punya jabatan lektor ini bisa menjadi penguji lintas fakultas. Itu salah satu wujud prestasi saya. Itu di tingkat apa aja, tingkat fakultas. Dan sekarang ini alhamdulillah saya sedang diamanah sama rektor menjadi dosen pembimbing. Ada 9 mahasiswa saya yang saat ini sedang saya bimbing. Dari 9 yang saya bimbing itu yang baru saya ACC cuma baru 2. Karena pun saya sebagai dosen pembimbing itu tidak mudah. Jadi walaupun seandainya dia memberi sesuatu itu langsung bukan saya mudah-mudahkan, tidak ya. Peraturan tetap diikuti. Tidak sementang-mentang udah bahas sesuatu terus mudah. Ya gitu ya, di masa saya nggak mau seperti itu. Jadi tetap aturan main itu ada. Tujuan saya mendidik, ya, agar mahasiswa saya itu betul-betul punya potensi, dan harapan saya itu nanti setelah kami nggak ada menjadi regenerasi, bahwa sesuatu itu harus jangan dimudah-mudahkan. Kalau memang belum bisa, jangan bisa. Makanya saya di antara 9 orang itu baru 2 saya ACC untuk bisa disidangkan. Itu prestasi-prestasi yang saya peroleh di kampus. Untuk mahasiswa yang sedang berkuliah Bu ya. Ya, baik. Dari penjelasan saya tadi, dari mulai pendidikan saya, dan karir saya baik di fakultas maupun di luar sudah saya jelaskan. Bagi mahasiswa fakultas dakwah jurusan Prodi KPI, supaya jangan merasa kecil hati dengan fakultas yang lain. Dan saat ini saya alhamdulillah juga sedang mengambil program S3 calon kandidat doktor di Universitas Muhammadiyah Malang. Ini sedang masuk semester 2. Artinya di sini bahwa tetap semangat di Fakultas Dakwah Prodi KPI, bahwasanya alumni walaupun tamat-tamat di sini tidaklah seperti dibayangkan mereka, yaitu termomok ketakutan dengan kalau suruh khutbah, tahunya suruh berdoa. Padahal tidak itu. Karena itu hal sebagian kecil, tapi namun yang demikian sesuai dengan perjalanan kemajuan teknologi sekarang ini, untuk berbuat kebaikan itu tidak bisa melalui dengan khutbah ataupun melalui doa-doa saja, tapi bisa dengan jalan-jalan seperti yang menggunakan media sosial, medsos, ya, sehingga orang lain bisa melihat bahwasanya mahasiswa KPI itu bisa berbuat melalui media sosial. Karena rata-rata saat ini adalah objek daripada agama Islam itu adalah anak-anak milenial. Jadi anak milenial itu sifatnya adalah yang pembaharuan, inovasi. Jadi kalau mungkin yang dulu masa-masa kami, masa-masa orang tua itu kan Jumat, pengajian itu pasti ada. Tapi untuk bergerak lebih luas lagi itu yaitu menggunakan media sosial. Jadi anak-anak milenial itu bisa apa yang jadi bisa tersauti. Dibukanya suatu seperti dialog tentang masalah keislaman, setelah itu di-share kemana-mana dan orang bisa melihat bahwasanya anak KPI itu bisa banyak berbuat, bukan melalui saja dakwah, ceramah-ceramah ataupun pengajaran ngaji. Nah, ini harus ditanamkan. Jadi motivasinya itu. Yang kedua, bahwa jangan takut. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan Al-Qur'an surah Al-Mujadalah itu jelas. Bahwasanya apabila kita berilmu, Allah akan mengangkat beberapa derajat. Ini sudah saya alami sendiri. Ya,